Bapa di dalam surga, hari ini negara kami berulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Sebuah anugerah yang sangat besar bagi bangsa ini, di mana kami memiliki negara sendiri, memiliki konstitusi sendiri, memiliki sistem pemerintahan sendiri. Kami bersyukur untuk kemerdekaan ini. Bapa, berkati Indonesia, supaya terjadi kemakmuran, kesejahteraan di bangsa ini, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang digagas oleh para pahlawan kami. Bapa Surgawi, berkati teologia, para teolog yang ada di bangsa ini, untuk berkontribusi membangun negara ini sesuai dengan pemikiran teologi yang injili, yang alkitabiah. Berkati hamba-hambamu yang mengajar, supaya mengajarkan persatuan dan kesatuan. Kami sadar, tidak ada pemerintah yang tidak berasal darimu. Karena itu ya Bapa, tuntun ajar kami untuk membangun teologi yang merdeka, bebas berpikir teologi dalam tuntunanmu, membangun teologi kebangsaan, teologi Nusantara. Terpujilah Engkau, berkatilah acara ini ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari saya ucapkan kalimat merdeka bagi kita semua. Hari ini 17 Agustus tahun 2021, 76 tahun lamanya Indonesia merdeka. Saya sebagai seorang yang belajar teologi merasa terpanggil untuk menyumbangkan pemikiran teologi saya demi membangun Indonesia. Saya berpikir bahwa teologi harus dibentuk berdasarkan konsep Indonesia untuk mempersatukan seluruh etnis, suku, bahasa, agama yang ada di Indonesia. Jangan sampai teologi membuat kita terpecah belah. Tetapi kita harus bersatu dalam pemikiran-pemikiran teologi kebangsaan, sehingga tidak ada perpecahan-perpecahan atas nama doktrin, atas nama dalil, sehingga kita mengabaikan perjuangan para pahlawan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman saudaraku sebangsa setanah air, tentu sebagian besar dari masyarakat Indonesia pernah mendengar cerita perihal seorang anak yang durhaka, anak yang tidak mengakui ibunya sendiri. Misalkan ada cerita Malin Kundang ya, dari wilayah Sumatera Barat. Malin Kundang ini dikenal sebagai anak yang durhaka, anak yang menolak ibu yang melahirkannya. Lalu ada juga cerita perihal anak durhaka si Sampuraga. Perihal cerita Sampuraga ini ada dua versi. Versi yang pertama itu ada dari Kalimantan Tengah, suku Dayak Tomun. Ya. Lalu versi yang kedua perihal Sampuraga dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampuraga pun disebut sebagai anak yang durhaka, yang tidak mengakui ibunya. Lalu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sebangsa setanah air, dalam suku Batak atau lagu Batak ada juga nyanyian seperti itu. Sotunggabe didokon halak hoamang, songon si mardani, nalupa marina, nalupa marama, maila pogos, maila susah. Jadi perihal Malin Kundang, perihal Sampuraga, perihal Simardan, ini cerita-cerita Nusantara. Ada seorang anak yang durhaka terhadap ibu yang melahirkannya.
Nah, beberapa tahun terakhir ini menurut pengamatan teolog Pancasila, sebagai anak bangsa di Indonesia, tidak sedikit dari anak-anak bangsa, putra-putri bangsa yang terlahir di Indonesia, dilahirkan oleh Ibu Pertiwi, lahir di Indonesia, dilahirkan oleh Ibu Pertiwi, tetapi mereka durhaka terhadap Indonesia, terhadap Ibu Pertiwi yang melahirkannya. Padahal mereka berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Engkongnya, kakeknya, papanya, semuanya orang Indonesia. Tetapi mereka bisa durhaka terhadap Ibu Pertiwi. Satu peristiwa yang tidak mungkin terjadi dulu. Satu peristiwa yang tidak akan mungkin terjadi berdasarkan cita-cita leluhur para pahlawan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sebangsa tanah air, apa yang membuat teman-teman sebangsa sebagian ini durhaka kepada Ibu Pertiwi? Doktrin, dalil agama. Saya tahu mereka itu hanya korban. Mereka hanya korban dari sebuah doktrin atau dalil-dalil agama yang dikaji secara paksa dan salah. Seandainya mereka itu diajar berdasarkan doktrin dan dalil, kajian yang tepat, tidak mungkin mereka berkhianat kepada Ibu Pertiwi. Tidak mungkin mereka mengibarkan panji-panji bangsa-bangsa lain di Indonesia selain panji merah putih. Tidak mungkin. Baru-baru ini beredar di medsos setelah Gracia Polii dan Apriani Rahayu merebut medali emas Olimpiade Tokyo. Satu-satunya emas yang kita miliki. Sebetulnya saya berharap 2 lewat Anthony Ginting. Tapi apa hendak dikata, memang beberapa kali Olimpiade kita baru mendapatkan 1 emas. Tapi itu kita bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Tetapi ada seorang anak bangsa yang menurut saya korban dalil, korban doktrin agama yang salah kaprah. Dia berkata begini dalam medsosnya, apa gunanya merebut medali emas kalau tidak menggunakan ini dalam sebuah atribut keagamaan? Apa gunanya menang di dunia kalau pada akhirnya nanti masuk surga? Menurut saya orang yang membuat medsos dengan catatan seperti itu, menurut saya dia belum memiliki prestasi seperti Gracia Polii dan Apriani Rahayu untuk Indonesia. Belum ada prestasinya. Tetapi kok bisanya atas nama dalil, atas nama doktrin agama, dia merendahkan putri-putri bangsa yang sudah terbukti berprestasi di kancah internasional. Lagi sekali dia ini korban. Dia bukan pembuat dalil seperti itu. Dia bukan pembuat doktrin seperti itu. Tapi dia korban atas sebuah doktrin dan dalil. Ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita setelah reformasi. Teman sebangsa setanah air, tidak patut kita durhaka terhadap Ibu Pertiwi. Kita harus membangun Ibu Pertiwi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Kekayaan alam, laut, daratan, udara, semuanya harus kita nikmati bersama-sama. Kita harus sejahtera bersama-sama. Karena inilah yang menjadi cita-cita leluhur para pahlawan. Jangan karena doktrin, karena dalil kita terpecah belah. Kita harus memahami implementasi mengabdi kepada Tuhan. Implementasinya adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Tidak mungkin kita bisa taat kepada Tuhan kalau aturan-aturan negara saja yang terlihat kita tidak taat. Tidak mungkin. Teman-teman sebangsa setanah air, 17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dulu kita terpecah belah. Belanda dengan VOC-nya berhasil menjajah kita ratusan tahun. Mereka punya moto, divide et impera, pecah belah, jajah. Kita dipecah belah sehingga sangat mudah dijajah.
Tetapi kita berhasil bersatu di bawah komando Panji, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bersama pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Di bawah komando mereka Indonesia bersatu. Dan kita berhasil merdeka. Kita memiliki tanah air sendiri. Kita memiliki pemerintahan sendiri. Kita memiliki sistem pemerintahan sendiri. Kita mengatur segalanya. Putra putri bangsa menjadi presiden, menteri, panglima ABRI, gubernur dan segala macam. Yang itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak merdeka. Dalam sebuah seminar bela negara yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung, di mana Bapak Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam kita tahun 2019-2024 sebagai narasumber. Dalam seminar itu, Prof. Mahfud mengatakan, Jepang berhasil merebut Indonesia dari penjajahan Belanda tahun 1942. Setelah ratusan tahun Belanda menjajah Indonesia, Jepang merebut Indonesia dari jajahan Belanda dan menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya. Lalu, sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemerintahan Jepang sudah memanggil 3 putra bangsa, Bung Karno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Jepang memanggil mereka, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia antara tanggal 22 sampai 24 Agustus tahun 1945. Jadi Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman disuruh milih. You mau merdeka, bangsa you mau merdeka tanggal berapa? Silakan, 22 boleh, 23 boleh, 24 boleh. Nah, 3 orang putra bangsa yang terbaik ini sepakat bersama dengan pejuang-pejuang lain bahwa Indonesia akan merdeka tanggal 24 Agustus. Jadi tinggal menunggu waktu. Teman-teman sebangsa setanah air, kita tahu bahwa tanggal 14 Agustus 1945 Jepang kalah perang. Negara Jepang, kota Hiroshima, kota Nagasaki dihancurkan oleh sekutu Amerika dan sekutunya. Hancur. Dan menurut konvensi Wina tahun 1938, negara itu dianggap kalah perang. Dan menurut konvensi Wina 1938, negara yang kalah perang tidak boleh memberikan kemerdekaan kepada negara yang dia jajah. Jadi kalau Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sementara mereka sudah kalah perang, tidak sah mereka memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Mau tidak mau menurut konvensi Wina tahun 1938, Indonesia harus diserahkan kembali kepada negara sebelum yang menjajah mereka, yaitu Belanda. Nah, kita tahu bahwa 28 Oktober tahun 1928 itu adalah Hari Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemudi Indonesia bersatu untuk mempersiapkan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Mendengar atau mengetahui fakta itu, tanggal 16 Agustus, mereka bertemu dengan Bung Karno, Bung Hatta, dan mengatakan, Bung, mari kita proklamirkan kemerdekaan sekarang. Bung Karno bilang, oh enggak, kami sudah ada kesepakatan dengan Jepang bahwa kita akan merdeka tanggal 24 Agustus. Pemuda-pemudi berkata, jangan Bung, harus sekarang. Kalau Bung tidak mau, kami akan culik Bung Karno. Kami akan bawa ke Rengas Dengklok. Bung mesti tahu, Jepang itu kalah perang. Tidak boleh memberikan kemerdekaan berdasarkan konvensi Wina tahun 1938. Akhirnya Bung Karno setengah dipaksa dibawa ke Rengas Dengklok. Jadi wilayah Rengas Dengklok Provinsi Banten hari ini itu adalah tempat pertama Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena para pemuda tahu negara yang kalah perang tidak mungkin bisa memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Dengan setengah hati sebetulnya. Karena Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Rajiman sudah sepakat sama Jepang. Indonesia akan merdeka tanggal 24 Agustus. Tetapi itulah permintaan muda-mudi ya.
pemuda-pemudi yang visioner membangun bangsa. Mereka terdiri dari berbagai macam suku. Mereka terdiri dari berbagai macam agama, satu dalam Indonesia. Itulah semangat pemuda. Teman sebangsa tanah air, jangan ada pemuda-pemudi Indonesia hari ini lupa akan hal itu. Kamu kuliah, tapi tujuanmu itu membangun sebuah doktrin atau dalil-dalil agama. Baru-baru ini kita mendengar di video ada seorang pemudi. Menurut saya ini pasti korban dari doktrin dan dalil agama yang salah. Di mana dengan mudahnya seorang pemudi masih muda, masih kuliah, yang menurut saya belum mengerti sesungguhnya apa arti hidup, apa arti perjuangan. Menurut hemat saya belum terlalu mengerti, karena usia seperti itu masih ditanggung oleh orang tua. Saya tidak tahu kalau dia mencari nafkah sendiri, saya tidak tahu. Dengan mudah dia berkata, Pancasila itu sudah gagal. Faktanya begini, faktanya begini. Aduh, Nona cantik dan pemuda-pemudi yang lain, jangan seperti itu. Ingatlah pemuda-pemudi kita dulu. Mereka visioner membangun bangsa, tidak mau terpecah oleh karena kajian, doktrin, ataupun dalil-dalil dalam agama. Sampai di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta bersama teman-teman yang lain itu pada tegang semua. Waduh, kita ini udah sepakat merdeka tanggal 24 Agustus. Kok kita proklamasikan tanggal 16 kemarin di Rengas Dengklok? Tegang semua mereka. Tapi Bung Karno berkata, saya bangga kepada pemuda-pemudi yang berpikirnya itu bagus dan maju untuk bangsa. Oleh karena itu kita ulangi lagi proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Loh Bung, kenapa mesti diulangi? Karena waktu di Rengas Dengklok tidak ada yang meliput. Yang namanya proklamasi itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Nah ini harus diliput oleh media. Pada waktu itu adalah radio. Maka tanggal 17 Agustus dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Diliput oleh radio dan Indonesia merdeka. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terjadilah proklamasi dan Indonesia merdeka. Nah, saudaraku, kita merdeka. Kita memiliki negara sendiri. Kita memiliki pemerintahan sendiri. Ada sebuah lagu yang saya ciptakan yang saya beri judul Teologi Bela Negara. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Penjajah diusir dari bumi pertiwi, berkibarlah sangsaka merah putih. Pancasila satukan suku dan bahasa, semua agama di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Nusantara. Walau berbeda tetap satu jua. Mari kita membela negara Indonesia, tanah pusaka. Korbankan segenap jiwa raga, jayalah Indonesia.
fide et impera. Teologia tak mungkin mengajar kita mengkhianati bangsa sendiri. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Penjajah diusir dari bumi pertiwi, berkibarlah sangsaka merah putih. Pancasila satukan suku dan bahasa, semua agama di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Nusantara. Walau berbeda tetap satu jua. Mari kita membela negara Indonesia, tanah pusaka. Korbankan segenap jiwa raga, jayalah Indonesia. Takkan bisa lagi dipecah belah, divide et impera. Teologia tak mungkin mengajar kita mengkhianati bangsa sendiri, mengkhianati bangsa sendiri, mengkhianati bangsa sendiri. Tuhan seperti apa yang mengajarkan, mempersilahkan mengkhianati bangsa sendiri? Saya pikir tidak ada. Teologia tidak mungkin mengajarkan seseorang penganut teologia dari agama tertentu mengkhianati bangsanya sendiri. Tidak mungkin. Yang ada, teologi akan mengajar orang itu mencintai bangsanya, membangun bangsanya, berkorban bagi bangsanya. Itulah teologi yang dikaji secara tepat dan benar. Nah, saudara sebangsa setanah air, kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hasil pemberian tapi perjuangan. Bukan hasil pemberian Jepang, tapi hasil perjuangan. Beda dengan Malaysia, Singapura, dan India. Ketiga negara ini merdeka hasil pemberian penjajah mereka, Inggris. Tetapi Indonesia tidak, hasil perjuangan. Nah, dalam kemerdekaan itu Indonesia sepakat bersatu dari segala suku, bahasa, ras, agama. Ada 17.504 pulau, 1.360 suku bangsa, 7.206 bahasa. Kita semuanya sepakat untuk bersatu. Karena kemerdekaan itu hasil perjuangan semuanya. Bukan hasil perjuangan satu kelompok, golongan, atau ras tertentu. No! Semua hasil perjuangan bersama. Jadi mari kita isi kemerdekaan ini dengan persatuan yang semakin kuat dan kokoh. Kita tidak boleh terpecah. Oleh karena dalil, doktrin-doktrin dalam agama, dalil-dalil teologi, doktrin-doktrin teologi, tidak boleh kita terpecah belah. Kita harus bersatu. Teologi itu ilmu yang mempelajari tentang Allah.
Beda dengan India, ya. Sebelum India merdeka, mereka itu bersatu. Tetapi ketika hendak merdeka, mereka terpecah. Mahatma Gandhi mengajak seluruh Hindustan untuk bersatu dalam satu demokrasi. Tapi Pakistan berkata, no, kita beda agama. You Hindu, kami Islam. Akhirnya tahun 1947 India menjadi negara sendiri dengan identitas agamanya Hindu. Pakistan menjadi negara tersendiri dengan identitas agamanya Muslim. Padahal sebelumnya mereka bersatu, namun ketika hendak merdeka, mereka terpecah. Tahun 1947. Nah, di Pakistan pada tahun 1971, suku Bangil yang hari ini Bangladesh, itu minta berpisah dari Pakistan. Karena kulitnya mohon maaf agak gelap-gelap dikit begitu ya. Kalau Pakistan kan agak-agak putih, hidung-hidungnya mancung begitu. Nah, suku Bungali atau Bengali ini minta merdeka sendiri tahun 1971. Jadilah negara Bangladesh. Tapi Indonesia tidak, teman-teman sebangsa setanah air. Kita semua sepakat bersatu. Sepakat dalam satu demokrasi. Sepakat dalam satu Pancasila. Muncullah semboyan Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena itu mari kita rawat persatuan, kesatuan bangsa. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Mari mulai sekarang kita bersatu. Lihatlah pandemi corona. Apa yang terjadi oleh karena pandemi corona hari ini. Kita semuanya sulit, hidup kita berat. Jangan lagi ada orang yang menggunakan doktrin, menggunakan dalil, menolak vaksin. Jangan lagi ada orang yang mengatasnamakan doktrin dan dalil. Dia tidak mau pakai masker, tidak taat pada prokes. Jangan mau mendengarkan ajaran-ajaran teologi yang bermuara seperti itu. Ada juga teolog-teolog Kristen yang mengatakan vaksin itu antikristus. Saudara jangan mau. Pemerintah tidak mungkin menyengsarakan rakyatnya. Pemerintah tidak mungkin membodohi rakyatnya. Tidak ada corona dibilang corona, tidak mungkin. Pemerintah tidak mungkin mengeluarkan dana puluhan triliun untuk membeli vaksin kalau itu tidak berguna bagi kita. Saya sudah divaksin 2 kali. Istri saya sudah divaksin. Anak-anak didik saya sudah divaksin. Bahkan orang-orang yang dekat setiap hari bersama-sama dengan saya, mereka semua sudah divaksin. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, harus kita ingat. Teologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Sumber ilmu tentang Allah itu berawal dan bersumber dari kitab suci ya. Semua teologi agama-agama di Indonesia, teologi itu bersumber dari kitab suci. Dalam hal ini Kristen, saya sebagai orang yang belajar teologi, teologi atau sumber teologi saya adalah kitab suci, Alkitab. Namun untuk konteks Indonesia, ada hal penting yang patut kita pertanyakan dan sekaligus menjadi sebuah analisa bersama bagi kita. Dalam hal berteologi. Yang pertama, apakah kita orang Indonesia sudah merdeka dalam berteologi? Benar enggak? Orang-orang Kristen di Indonesia itu sudah merdeka dalam berteologi. Dalam hal ini teologi Kristen maupun teologi agama lainnya yang ada di Indonesia. Apakah sudah merdeka mengembangkan pemikiran teologianya? Atau jangan-jangan kita hanya meneruskan pemikiran-pemikiran teologi, doktrin atau dalil-dalil dalam teologi agama yang kita anut berasal dari pemikiran luar negeri. Orang-orang yang hidup ribuan atau ratusan tahun lalu yang mereka tidak mengenal Indonesia. Tidak memiliki sumbangsi bagi perjuangan Indonesia. Seperti Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan lain-lainnya. Sisingamangaraja, Cik Ditiro, Tuanku Imam Bonjol, Patimura, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Din, dan lain-lainnya. Apakah kita sudah merdeka dalam berteologi? Yang kedua, benarkah teologi di Indonesia bersumber dari kitab suci? Maksudnya apa ini? Tadi kan saya mengatakan bahwa teologi itu sumbernya kitab suci. Tapi saya mau bertanya, benarkah
teologi di Indonesia bersumber dari kitab suci? Artinya begini, saya orang yang belajar teologi. Teologi yang saya bangun murni dari kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru, 66 kitab, 1189 pasal, 30.907 ayat. Benarkah saya membangun teologi saya di Indonesia berdasarkan kitab itu? Benar nggak? Atau jangan-jangan sumber teologi kita adalah hasil pemikiran para teolog Kristen yang berasal dari luar negeri dulu. Itu menjadi patokan bagi kita. Di luar pemikiran mereka dianggap sesat, dianggap salah, dianggap kafir, dianggap bidat. Itu yang terjadi. Itulah sebabnya saya mengatakan, benarkah kita sudah merdeka dalam berteologi? Atau, sorry, saya menggunakan kata yang lebih tegas. Jangan-jangan kita hanya menjadi budak, ya budak quote and quote, hasil pemikiran orang-orang yang berasal dari luar negeri. Pertanyaan ketiga sekaligus menjadi analisa bagi kita. Benarkah yang ada di Indonesia saat ini jejak Yesus Kristus dan para rasulnya? Atau jangan-jangan jejak para teolog luar negeri yang diakui dan diklaim sebagai jejak Yesus Kristus dan para rasulnya? Benarkah? Bagaimana kalau kita mulai membangun jejak Yesus Kristus dan para rasulnya di Indonesia lewat kehidupan dan pemikiran teologi kita sendiri sesuai dengan konteks Indonesia? Bisakah kita membangun jejak Yesus Kristus dan para rasulnya hari ini di Indonesia langsung lewat pemikiran teologi kita? Langsung lewat kehidupan dan pengalaman kita mengiring Tuhan? Bisa nggak kita membangun teologi dengan dalil dan dasar itu? Atau yang kelima, apakah tidak mungkin kita membangun jejak Yesus Kristus dan para rasul langsung dari Yerusalem mulai tahun 30 Masehi sampai dengan tahun 200 Masehi langsung ke Indonesia? Jadi kita berusaha atau mencoba membangun jejak Yesus Kristus di Indonesia dari tahun 30 Masehi ke tahun 200 Masehi, tembak langsung ke Indonesia di tahun 2021 ini. Boleh nggak seperti itu? Ini pertanyaan. Lalu yang keenam, sepertinya poin nomor 5 menghilangkan kontribusi orang-orang yang ada di Eropa, orang-orang yang ada di Amerika. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Teman-teman sebangsa setanah air, ini pemikiran saya. Kita tidak bisa mengabaikan peranan orang-orang dari Eropa dan Amerika membangun dan menumbuh kembangkan kekristenan di Indonesia. Itu tidak bisa ditampilkan, itu fakta, itu telah menjadi sebuah sejarah. Tapi saya berpikir dalam konteks kebangsaan untuk membangun Indonesia yang bersatu. Di mana sekarang kita memiliki sumber membangun teologi Alkitab. 66 kitab, 1189 pasal, 30.907 ayat lengkap. Kita punya cara-cara atau kaidah-kaidah untuk menggalinya. Dan kita punya pengalaman pribadi, hidup mengikut Tuhan. Susah senangnya kita punya pengalaman pribadi. Tentu pengalaman pribadi kita berbeda dengan orang-orang di sana. Yang kedelapan, yang ketujuh maksud saya. Kalau tidak dibolehkan, apa alasannya? Bukankah pemikiran mereka berasal dari Alkitab pada waktu itu? Sesuai dengan keadaan politik, budaya mereka masing-masing pada masanya? Yang kedelapan, kalau dibolehkan apa alasannya? Ya karena kita sudah belajar teologi. Gitu? Kita belajar cara menggali, kita belajar hermeneutiks, kita belajar tafsir, kita mengerti sejarah. Masa kita tidak boleh membangun teologi Nusantara yang tidak mengabaikan kebenaran-kebenaran yang diajarkan Yesus Kristus serta pengalaman-pengalaman para rasul-rasul, zaman kisah para rasul dalam mengikut Yesus, langsung kita tembak ke Indonesia.
di mana kita bisa menyesuaikan pemikirannya atau pemikiran teologi itu sesuai dengan konteks budaya Nusantara. Sehingga kita tidak terjebak hanya pada konsep pemikiran teologi orang. Lagi sekali kita tidak bisa menampikkan. Itu fakta, itu realita. Tetapi fakta dan realita itu juga membuat kita gaduh, kita ribut, saling merendahkan, saling menjelekkan. Jangankan antar yang beda agama, antar yang satu agama pun seperti itu. Makanya harus mendengarkan apa yang menjadi perkataan Imam Al-Syafi'i. Kauli sawabun, wayah tamilu kataun, wa kaulu gairi kataun, wayah tamilu syab. Pendapatku benar. Ya harus kita yakin dong pendapat kita benar. Tapi ingat, mengandung kesalahan. Karena kita ini manusia biasa bos. Pendapat orang lain salah, tapi mengandung kebenaran juga. Kita mesti belajar dari Imam Al-Syafi'i. Jangan merasa benar sendiri, orang lain salah. Sesat, kafir, sesat, kafir, sesat, kafir. Sakarape dewe. Gak bisa begitu bos. Ya. Lalu yang ke-9, dengan keberadaan itu kita merdeka berteologia sesuai dengan konteks Indonesia. Kita bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran teologia yang ada di Indonesia. Misalkan dalam suku Batak, teologia Dalian Natolu. Dalian Natolu itu sebuah keseimbangan dalam hidup. Harus kita buat teologianya. Umpamanya teologia tepo, seliro, tenggang rasa. Itu bagus kalau dibuat teologianya. Apalagi teologia sampurasun rampes. Dalam Jawa Barat dulu kan, orang bertegur sapa gitu. Waduh enak. Sampurasun, dijawab rampes. Itu kalau dijadikan teologi itu bagus. Kita sudah terjebak membangun teologi. Kamu itu Wanes Pantekosta, kamu itu Trinitarian, kamu itu Arianus. Kalau kamu berpikir begitu, kamu itu Arius. Kalau kamu berpikir begitu, kamu itu Wanes Pentakosta. Kalau kamu berpikir begitu, kamu itu Trinitarian. Ini golongan-golongan teologi yang disimpulkan oleh orang-orang luar negeri. Ngapain kita terjebak di situ? Ngurusin pikiran orang. Kita bangun pemikiran teologi kita berdasarkan konteks Indonesia. Saya nggak pusing. Saya mau disebut Wanes Pentakostal kek, mau disebut Arius kek, mau disebut Trinitarian kek atau apa kek. Gue nggak pusing. Saya pengikut Yesus Kristus, orang Indonesia yang harus berkontribusi bagi kemajuan Republik Indonesia. Kebetulan saya di bidang teologi. Saya berharap saya berkontribusi. Kalau ditanya, Bapak mau jadi apa bikin begini? Saya punya obsesi ingin menjadi Menteri Agama negara Republik Indonesia. Tidak tahu kapan. Ya namanya juga berharap. Tapi Bapak kan Kristen. Kenapa rupanya kalau Kristen nggak bisa menjadi Menteri Agama? Ah ini harapan saya ya. Moga-moga bisa tercapai. Kok tinggi banget Pak angan-angannya. Namanya juga angan-angan. Bermimpi kan gratis. Gus Dur bilang, gitu aja kok repot. Kalau jadi puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi saya obsesi saya Menteri Agama. Moga-moga ada presiden yang melirik saya. Saya akan dukung persatuan kesatuan bangsa berdasarkan konsep teologi Kristen yang ada di Indonesia. Nah, teman sebangsa tanah air, sekarang kita melihat arti bela negara. Ya. Bela negara adalah sikap atau tekad perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena ada tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Negara ini harus utuh, apalagi negara Indonesia ini kaya sekali. Kalau tidak ada yang membela negara ini, kita akan digonjang-ganjingkan oleh politisasi dunia internasional. Nah, teman sebangsa setanah air, karena pentingnya bela negara itu,
maka pada tanggal 19 Desember ya, 19 Desember melalui Kepres tahun 2000, Kepres nomor 28 tahun 2006 ya. Ya, melalui Kepres nomor 28 tahun 2006 ditetapkanlah bahwa setiap tanggal 19 Desember ya, itu menjadi Hari Bela Negara Republik Indonesia. Mengapa dipilih tanggal 19 Desember? Hal ini terjadi setelah peristiwa Jepang kalah perang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dirinya sendiri. Menurut Konvensi Wina 1938, negara kalah perang tidak boleh memberikan kemerdekaan. Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya sebelum Indonesia diserahkan kembali kepada negara yang menjajahnya sebelum Jepang, yakni Belanda. Tapi ketika Belanda hendak menjajah kembali tanggal 19 Desember tahun 1948 ya, mereka melancarkan agresi militernya dengan mengumumkan seenak perutnya, sesuka hatinya dulu, tidak ada lagi negara Indonesia. Oh, salah. Indonesia sudah merdeka 17 Agustus. Kenapa Belanda ingin masuk lagi? Bos, Indonesia kaya. Kalau nggak kaya nggak mungkin. Tapi syukur kita sudah merdeka. Ketika itu Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno memberikan mandat penuh kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat, guna menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi Padang, Sumatera Barat juga memiliki andil peran yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta berasal dari Padang, Sumatera Barat. Bahkan pemerintahan darurat Republik Indonesia pada waktu Belanda kembali melakukan agresi militernya itu ada di mana? Di Sumatera Barat, di Padang. Nah, pengertian bela negara ya. Pengertian bela negara itu adalah sebuah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Hal itu tidak berarti secara konstitusional bela negara mengikat ya. Hal itu berarti secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap negara. Jadi ini undang-undang. Bela negara itu undang-undang. Kita tahu bahwa orang yang melanggar undang-undang itu pasti ada sanksinya. Nah, saya mengajak semua kita. Undang-undang ini adalah kitab suci negara Republik Indonesia. Di dalamnya pasal 27 ayat 3 diwajibkan setiap masyarakat Indonesia wajib untuk membela negara. Mari kita bela negara kita. Jangan karena doktrin dan dalil kita tidak membela negara kita. Nah, bela negara memiliki tujuan. Saya mengutip dari buku Bapak Abdul Qadir Ahmad perihal tujuan bela negara. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Itu adalah tujuan bela negara. Jadi ada tujuannya kalau kita membela negara. Nah, lalu ada juga fungsi bela negara ya. Selain ada tujuan, ada fungsi. Apa fungsinya? Satu, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Ada ancaman-ancaman, ancaman teroris, ancaman ideologi yang berbeda dengan Pancasila yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa. Kita harus bela negara dari ancaman-ancaman ideologi tersebut. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah Nusantara. Kita jaga, jangan sampai bangsa lain mencaplok wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada negara lain mengambil wilayah kita atau menggeser batas patoknya lebih menjorok lagi ke wilayah Indonesia.
Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Saudara, kita harus memiliki panggilan sejarah. Artinya apa? Begitu kita menguasai sejarah Indonesia, kita terpanggil untuk menjaga sejarah Indonesia, di mana di dalamnya ada batas-batas wilayah yang sudah disepakati. Kita menjaga sejarah Indonesia, di mana para pendiri bangsa sepakat satu dalam Pancasila. Kita harus jaga sejarah ini. Tidak boleh dirubah atas dasar apapun. Itu adalah fungsi bela negara. Nah, manfaat bela negara, satu, membentuk sikap disiplin, ya, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Harus ada sikap disiplin bagi kita. Disiplin bekerja, disiplin beraktivitas. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Harus memiliki solidaritas. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh, ya. Mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Adapun yang kelima, melatih jiwa leadership dan memimpin diri sendiri maupun kelompok. Keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut masing-masing individu. Jadi ada manfaat bela negara untuk membentuk iman dan takwa pada agama yang kita anut masing-masing. Lalu yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Kita harus berbakti kepada orang tua, kepada bangsa, kepada agama. Bukti bakti kita kepada agama adalah kita mencintai bangsa kita sendiri. Tidak ada agama yang mengajarkan mengkhianati bangsanya sendiri. Lalu yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, hilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Ya, jangan memboroskan sumber daya alam. Jangan. Yang kesepuluh, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Itu adalah perihal bela negara, teman-teman sebangsa setanah air. Nah, hal berikut yang harus kita pahami adalah perihal teologi bela negara yang menjadi inti daripada acara ini. Mengapa saya membuat seminar satu arah perihal teologi bela negara ini? Karena saya orang yang belajar teologi. Saya tidak mau teologi yang saya pelajari justru membuat saya tidak membela bangsa. Justru cenderung memecah belah bangsa. Saya tidak mau. Karena itu, teologi bela negara adalah satu, ajaran tentang Allah perihal membela negara. Teologi ajaran tentang Allah, bela negara. Berarti di dalam teologi itu ada ajaran tentang Allah, ya, dalam hal membela negara. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, ya, di dalam keadaan itu orang-orang Israel berperang membela negaranya atas perintah dari tokoh agamanya melawan bangsa asing, bukan melawan bangsa sendiri. Ya, sebagai seorang anak bangsa, apapun agamanya, dia harus membela negaranya. Dia harus membela negaranya. Dia tidak boleh membela agama orang lain. Kalau engkau membela, bukan agama orang lain, dia tidak boleh membela bangsa lain selain bangsanya sendiri. Kalau ada teologi yang mengajarkan demikian, itu pasti salah. Teologi yang benar mendorong anak-anak bangsa untuk membela bangsanya. Yang kedua, teologi bela negara adalah sebuah sikap yang tegas. Saya lebih membela bangsaku sendiri daripada bangsa-bangsa lain. Sekalipun itu bangsa, negara, tempat lahirnya, agama yang kuanut saat ini. Saya Hasiolan Syaloho, Indonesia, suku Batak, Kristen. Saya lebih membela Indonesia daripada bangsa Yahudi. Itu clear. Nah,
Ketika pertumbuhan sebuah gereja beraliran apa begitu ya, saya tidak sebut. Banyak sekali orang-orang itu full timer, meninggalkan pekerjaannya. Lalu mereka disebut suku Lewi. Karena memang dalam tradisi agama Yahudi, dari 12 suku Yahudi, ada satu suku yang tidak mendapatkan milik pusaka. Itu suku Lewi. Mereka dikhususkan untuk melayani bait Allah. Nah, dalam perkembangan aliran ini, gitu, orang-orang itu tidak bekerja lagi. Lalu mereka ditahbiskan menjadi suku Lewi, hidup dari gereja, ya, dan segala macam lah begitu. Saya memang tipe pemikir yang agak kritis. Pada waktu itu saya tidak berani bicara banyak karena masih muda dan belum kuat, ya. Tapi sejujurnya saya tidak setuju. Saya disebut orang Lewi. Saya nggak mau disebut orang Lewi. Suku Lewi itu harus orang Israel dan keturunan Harun. Sementara saya ini orang Indonesia, suku Batak. Mukaku ini pun Roman Danau Toba, bukan Roman Timur Tengah. Nah, ini muka-muka Danau Toba ini. Jadi saya tidak mau disebut orang Lewi. Ya kalau saya mau full time berhenti bekerja dalam hal pekerjaan yang bukan di gereja, ya itu pilihan sendiri. Jangan disebut orang Lewi. Jadi jangan memasukkan konsep keberagamaan Yahudi, agama Yahudi pada waktu ribuan tahun dulu ke Indonesia hari ini. Jangan-jangan perlu kita cek. Di Israel hari ini tidak ada lagi konsep seperti itu. Kenapa kita membangun konsep seperti itu di Indonesia? Makanya udah waktunya kita merdeka dalam membangun teologi sesuai dengan konteks Nusantara. Ya, jadi tegas, sikap tegas, saya Indonesia. Yang kedua, mengapa teologi bela negara itu diajarkan? Satu, supaya orang yang beragama membela negaranya, berjuang membela negaranya sendiri, itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Jangan karena teologi kita cuek kepada negara sendiri. Itulah sebabnya teologi bela negara harus diajarkan supaya kita dalam konteks beragama, apapun agama kita membela negara kita sendiri. Mengapa teologi bela negara itu harus diajarkan? Supaya ajaran-ajaran agama atau teologi tidak dijadikan sarana memecah belah bangsa. Coba kita lihat orang-orang yang menurut saya ekstrim dalam berteologi, pada akhirnya teologi, doktrin, dalil dalam agama itu menjadi sarana untuk memecah belah bangsa. Nah, kalau kita paham teologi bela negara, kita tidak akan mengikuti itu. Atau yang kedua, kita tidak akan menjadi biang atau pengajar yang memecah belah bangsa atas nama teologi. Kalau kita paham teologi bela negara. Lalu yang ketiga, mengapa teologi bela negara harus diajarkan? Supaya kita tidak pergi meninggalkan negara kita sendiri atas nama teologi dan agama. Teman sebangsa setanah air, sebagian besar orang-orang di Indonesia belum pernah pergi ke luar negeri. Belum pernah. Tetapi secara ideologi, secara doktrin, secara dalil, mereka sudah lama pergi meninggalkan Indonesia. Padahal secara fisik, mereka belum pernah pergi meninggalkan Indonesia. Namun secara doktrin, secara dalil, mereka sudah pergi jauh meninggalkan keindonesiaannya. Bahkan kesukuannya sendiri dia tinggalkan. Oleh karena doktrin dan dalil agama yang dipaksakan. Lagi sekali mereka ini korban. Orang-orang yang lugu, orang-orang yang polos, orang-orang yang hormat kepada rohaniawan, kepada tokoh-tokoh agamanya. Mereka belum pernah ke luar negeri. Tapi karena ideologi agama, mereka pergi meninggalkan Indonesia. Mengkhianati Ibu Pertiwi. Mereka lebih berusaha untuk mengenal bangsa lain daripada Ibu Pertiwi. Padahal mereka lahir besar di Ibu Pertiwi, di Indonesia. Oleh karena itu teman sebangsa tanah air, dalam rangka
memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saya mengajak kita semua pulang. Pulanglah ke Indonesia. Pulang. Kembalikan ideologimu, pemikiranmu, dalil-dalilmu. Pulanglah ke Indonesia. Bangun Indonesia. Di Indonesia juga ada ajaran tentang surga. Bulan Desember nanti, teolog Pancasila akan mengajarkan menemukan surga pada ajaran Nusantara. Ada ajaran tentang surga di Indonesia. Memang ajaran tentang surga dimulai dari Timur Tengah dalam konteks Kristen, Yesus Kristus. Namun sesungguhnya pada ajaran suku-suku yang ada di Indonesia itu ada ajaran tentang surga. Mari kita pulang ke Indonesia. Pergi tinggalkan Indonesia, sedih ibu pertiwi tak lagi diakui. Doktrin dalil agama memecah belah bangsa, jauh meninggalkan Indonesia. Mari kita kembali pulang. Kembalilah pulang, saudara sebangsaku. Bangun Indonesia sesuai cita-cita para pahlawan. Bersatulah semua, kita Indonesia. Jangan terpecah karena doktrin dan dalil agama. Kembalilah pulang, jangan lama di Timur Tengah. Kita ajarkan warisan leluhur Nusantara. Surga juga ada di bumi Indonesia. Tepo seliro holongi jolmai, surga di Indonesia. Mari teman-teman sebangsa setanah air, ayo kita pulang. Pulanglah ke Indonesia. Kita bangun Indonesia. Kita buat teologi kebangsaan untuk mempersatukan republik ini. Jangan terpecah atas nama doktrin dan dalil agama. Kau telah lama pergi, tinggalkan Indonesia. Sedih ibu pertiwi tak lagi diakui. Doktrin dalil agama memecah belah bangsa, membuat kita pergi jauh meninggalkan Indonesia. Mari kita kembali pulang. Kembalilah pulang, saudara sebangsaku. Bangun Indonesia sesuai cita
cita-cita para pahlawan. Mari kita bersatu. Bersatulah semua, kita Indonesia. Jangan terpecah karena doktrin dan dalil agama. Kembalilah pulang, jangan lama di Timur Tengah. Kita ajarkan warisan leluhur Nusantara. Surga juga ada di bumi Indonesia. Tapo seliro holongi jolmai, surga di Indonesia. Tapo seliro holongi jolmai, surga di Indonesia. Tepo seliro holongi jolmai, surga di Indonesia. Mari kita pulang ke Indonesia. Ada ajaran tentang surga di bumi Indonesia. Salah satunya tepo seliro. Hal yang sudah mungkin hilang dari hati kita. Holongi jolmai. Mungkin sesuatu yang hilang dari diri kita. Apa sebabnya? Saya tidak tahu. Mungkinkah karena teologi, doktrin dan dalil? Itu patut kita pertanyakan dalam diri kita sendiri. Nah, teman-teman sebangsa setanah air, bagaimana teologi bela negara tersebut? Ini harus mewarnai seluruh kehidupan kita sebagai orang yang beragama. Kita harus kembali, pulang. Semuanya pulang ke Indonesia, pulang. Tanggalkan ideologi, tafsir, doktrin, dalil-dalil yang selama ini sudah membuat kita pergi jauh meninggalkan Indonesia. Sampai kita menjadi si Malin Kundang, si Sampuraga, atau si Mardan terhadap Ibu Pertiwi. Kita berjuang untuk dikenal Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi Ibu Pertiwi yang melahirkan kita tidak mengenal kita lagi. Apa gunanya? Mengaku dikenal Tuhan, tapi Ibu Pertiwi Indonesia menganggap kita durhaka. Saya pikir itu tidak benar. Ibu Pertiwi harus mengenal kita sampai kita mati. Orang seperti inilah yang dikenal oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, bagian berikutnya adalah bagaimana peran teologi dalam membela negara. Ya, saya sebagai orang yang belajar teologi, saya mencoba menggali. Ya, yang pertama, menganalisa kembali seluruh bentuk-bentuk teologi yang berasal dari luar negeri, yang selama ini ada di Indonesia, namun berpotensi memecah belah bangsa. Analisa kembali seluruh bentuk-bentuk teologi itu. Jangan kita terjebak oleh pemikiran atau bentuk-bentuk teologi itu. Sebagai teman sebangsa setanah air, kalau kamu berpikir begini, kamu Wanes Pantekosta. Kalau kamu berpikir begini, kamu itu Arius, bidat, sesat. Kalau kamu berpikir begini, kamu itu Trinitarian. Kita ribut. Teman sebangsa setanah air, siapapun engkau yang beragama Kristen, jangan pusingkan. Wanes Pentakosta kek, Trinitarian kek, Arius kek, itu sejarah masa lampau. Bangun pengenalanmu akan Tuhan di zaman hari ini. Selama engkau tidak meninggalkan Yesus Kristus, selama engkau hidup baik, hidup benar, hidup jujur, itulah kebenaran yang sejati. Saya menghormati banyak teman-teman ya yang berpikir menganggap diri apologetik.
ya silakan ya. Memang pada waktu itu apologetik dari segi ajaran diperlukan karena ada serangan-serangan terhadap ajaran Kristen. Saya senang, saya bangga ada teman-teman yang seperti itu sampai hari ini. Tapi maafkan saya kalau saya agak berbeda ya. Saya tidak pernah mau berdebat dengan saudara sebangsa apapun agamanya. Pak, tapi kan dia menjelek-jelekkan Kristen, Pak. Aduh, enggak. Itu hanya sebagian kecil. Tapi kan dia mengatakan Yesus Kristus masuk neraka, Pak. Memang ada salah seorang penceramah yang menceramahkan begitu. Yesus Kristus masuk neraka. Nah, seolah-olah dia dan keluarganya yang pegang kunci sorga. Teman sebangsa setanah air, konteks apologet saat ini yang saya pahami adalah hiduplah benar berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Praktekkanlah kehidupan Yesus Kristus dalam hidupmu. Itulah apologetik yang benar menurut saya hari ini. Apakah dalam soal materi kajian itu bukan apologetik? Itu apologetik. Saya juga melakukan itu. Dan apa yang sedang saya lakukan hari ini sebuah apologetik yang saya lakukan untuk membela Indonesia dari serangan-serangan bangsa lain. Saya melakukan itu, tetapi menurut saya puncak apologetika adalah hidup benar. Dalam surat Petrus berkata, kalau engkau melakukan kebaikan, hidup benar, hidup jujur, tidak ada orang yang bisa menyalahkan engkau. Soal doktrin, soal dalil, ya itu debatable. Itu semua orang bisa menggunakan argumen-argumen. Tapi kalau kita hidup benar, mengasihi sesama, tepo seliro, holongi jolmai, tidak ada yang bisa mendebat ini. Ya, jadi bagaimana peran teologia dalam membela negara, kita harus menganalisa kembali seluruh bentuk teologia yang ada hari ini. Sehingga kita bebas menjadi orang yang merdeka dalam membangun teologia. Nah, teman sebangsa setanah air, bagaimana seorang teolog terlibat aktif dalam membela negaranya? Yang pertama, bangunlah teologia dengan konteks kebangsaan Indonesia sesuai dengan keadaan Indonesia. Saya bersyukur ya, saya S1-nya itu Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Injili yang didirikan oleh almarhum Dr. Kris Marantika. Saya belajar semangat misi, semangat ekspositori, saya belajar di sana, saya bersyukur. Lalu saya S2-nya di Seminari Betel Petamburan. Semangat Pantekostanya ada di situ. Ya. Cun, waktu saya di Medan dulu, semangat gairah Pantekostanya ada di situ. S3 saya di STT Ekumene. Ini yang membuat saya, menurut saya lengkap menjadi seorang teolog yang merdeka. Sebetulnya lebih spesifik Dr. Erastus Sabdono ya. Bukan STT Ekumenenya, walaupun STT Ekumene itu meluluskan saya, tapi yang membuat saya itu berpikir teologi bebas, merdeka hari ini adalah hasil didikan dari Dr. Erastus Sabdono. Bagaimana beliau saya lihat mengajar itu bebas, merdeka, tidak terikat dengan warisan-warisan pemikiran teologi yang ada. Bukan tidak menghormati, karena beliau meyakini bahwa beliau juga punya hak untuk membangun teologianya sendiri berdasarkan 66 kitab, 1189 pasal, dan 30.907 ayat. Saya mengikuti ajaran beliau, dan itulah yang membuat saya hari ini merdeka dalam berteologia. Saya patut mengucapkan terima kasih kepada arahan dan bimbingan beliau. Saya ke depan akan terus mengembangkan kerangka berpikir teologi Nusantara. Ya, kita bisa membangun teologi Tepo Seliro, Dalihan Natolu, Sampurasun Rampes, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan merusak atau menghina budaya Indonesia atas nama teologi. Tidak boleh. Warisan leluhur Nusantara tidak boleh diplesetkan untuk hal-hal yang menghina. Ada seorang yang disebut tokoh agama yang terkenal
dengan segala hormat, saya tidak bermaksud menyindir, hanya mengingatkan ada orang atas nama doktrin dan dalil menghina, memelesetkan, sampurasun, rampes menjadi apa begitu. Saya menyebutnya enggan, emoh mah, gak mau mah saya. Karena di Jawa Barat, di Dayakolot, di Bojong Soang, banyak saudara-saudara kandung saya di sana, banyak. Dan saya berharap tidak ada lagi tokoh agama yang menghina warisan budaya Nusantara atas nama doktrin dan dalil agama. Jangan. Yang ketiga, berhentilah berdebat soal teologi. Berhenti. Tidak perlu kita berdebat soal teologi. Apalagi setelah pandemi corona ini. Saya tidak tahu model pelayanan gereja atau teologi nanti seperti apa. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Teman-teman sebangsa tanah air, para pendeta, para hamba Tuhan, para teolog. Fikirkan mulai sekarang. Bagaimana keadaan hidupmu? Saya hanya pesan ada 4 hal. Ini yang menjadi moto dalam hidup saya. Yang pertama, kita harus semangat, optimis. Apapun keadaan kita harus semangat, kita harus optimis. Yang kedua, buat planning. Buat rencanamu apa yang akan engkau lakukan. Yang ketiga, eksekusi itu planning. Lakukan. Dan yang keempat, evaluasi. Ya, evaluasi ini penting. Semangat, planning, eksekusi your plan, evaluasi. Nah, sekarang sudah waktunya kita melakukan evaluasi habis corona ini. Kalau kita masih melakukan model pelayanan, model teologi, model dulu, kita gagal mengevaluasi. Itu yang menjadi moto saya. Nah, di bagian berikut ini saya ingin menyampaikan implementasi teologi bela negara. Tentu ada implementasinya. Teman sebangsa tanah air, teologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang Allah atau yang berhubungan dengan Allah. Keberadaan Allah, ajaran Allah, serta sifat-sifatnya. Nah, dalam konteks beragama, kita pasti sepakat, semua agama pasti sepakat mengatakan bahwa Allah itu adil, Allah itu ajarannya luhur, Allah itu bijaksana, sifat-sifatnya adil, pasti kita sepakat. Semua agama pasti sepakat akan hal itu. Jadi jangan merendahkan Allah dalam agama orang lain. Karena memang kita sudah sepakat bahwa dalam semua agama sepakat Allah itu adil, jujur, bijaksana. Siapapun Allah yang engkau kenal. Nah, dalam konteks beragama, semua juga pasti sepakat dan mengatakan bahwa ajaran Allah itu adil, benar, sempurna, tiada salah sedikit pun. Beda dengan manusia yang membuat doktrin, yang membuat dalil. Pasti ada salahnya. Sebab apa? Dia itu bukan Allah. Nah, dalam konteks ajaran-ajaran Allah, semua orang beragama juga sepakat bahwa ajaran Allah itu mengajar umat manusia untuk apa baik, untuk apa jujur, untuk apa hidup benar, untuk apa hidup adil. Nah, berdasarkan hal ini, maka implementasi teologi bela negara adalah yang pertama. Kita harus taat pada konstitusi. Indonesia punya konstitusi. Konstitusi Indonesia ini pasti diekstrak dari kitab suci yang kita miliki. Taat pada konstitusi. Jangan coba ubah konstitusi ini atas nama dalil-dalil dan doktrin agama. Sudah final. Yang kedua, taat kepada undang-undang dasar serta semua peraturan yang ada di negara ini. Kita harus taat. Apalagi untuk konteks pandemi hari ini. Taat sajalah. Hal yang terbaik menghadapi pandemi, kesulitan, taat. Prokes, pakai masker. Saya ini pakai masker sebelum ke sini. Karena bicara saya tidak pakai masker sebab jaraknya jauh sama orang-orang. Taat, cuci tangan, taat. Itu bentuk implementasi teologi bela negara. Teologi tidak boleh dibangun untuk melawan pemerintah. Saya tidak menggunakan pemerintah yang sah atau tidak sah. Saya tidak mau. Saya hanya mengatakan pemerintah. Karena kalau disebut pemerintah, itu pasti pemerintah.
Jangan ngomong sah atau tidak sah. Yang berikutnya, teologi harus dibangun untuk mendukung pemerintah. Jangan sebaliknya, teologi dibangun untuk melawan pemerintah. Tak boleh, tak boleh. Lalu yang berikutnya, teologi harus mengajarkan. Ya, mengabdi kepada negara adalah sebuah bentuk pengabdian kepada Allah. Bohong. You bisa mengabdi kepada Allah dengan benar, tapi engkau mengkhianati bangsamu sendiri. Bohong. Bohong. Orang yang mengabdi kepada bangsa negaranya itu sama dengan mengabdi kepada Allah. Makanya dalam surat Roma pasal 13 ayat 1 dan 2 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi jangan sembarangan kita mengatakan pemerintahan zalim, pemerintahan zalim, pemerintahan zalim. Kamu yang zalim. Emang siapa kamu punya hak mengatakan pemerintah ini zalim? Kamu yang zalim. Kamu yang lalim. Agak emosi saya mengatakan ini. Karena orang udah latah sekarang. Nggak ngerti apa-apa ngomong pemerintahan zalim, pemerintahan zalim. Kamu itu korban. Korban keserakahan orang yang ingin menguasai negara ini. Tidak boleh satu pribadi atau satu kelompok golongan menguasai negara ini. Kita semua masyarakat Indonesia, berbagai suku, ras, golongan agama yang menguasai negara ini. Tidak boleh satu kelompok tertentu. Stop mulai sekarang. Mengatakan pemerintahan zalim, zalim, zalim. Enak aja. Nah, sebab itu sebagai seorang pejabat negara, ya, legislatif, DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 atau DPD, eksekutif, yudikatif, aparatur sipil negara, hakim, jaksa, TNI, Polri, pengusaha profesional, masyarakat, pelajar. Semua kita harus membela negara. Kalau kita menjadi aparat, menjadi ASN, pemegang anggaran, hiduplah jujur, adil, jangan korupsi. Kita ini kan orang yang beragama, ada teologi dalam agama kita. Kita sudah sepakat bahwa Allah itu ajarannya mengajarkan kebaikan, kejujuran, keadilan. Mengapa engkau korupsi? Sama artinya engkau tidak memiliki Allah. Tidak taat kepada ajaran agamamu kalau kita melakukan korupsi. Jadi teman-teman sebangsa setanah air, dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita berubah. Kita orang-orang beragama, kita memiliki teologi. Hiduplah jujur, memerintah dengan jujur, dengan benar. Jangan korupsi, jangan menindas orang, jangan memeras orang. Semua yang kita miliki itu hanya sementara. Sementara. Bisa tiba-tiba hari ini kita mati, bisa. Apa gunanya uang yang kamu korupsi itu? Pikir akan hal itu. Inilah implementasi teologi bela negara. Nah, secara khusus para rohaniawan yang ada di Indonesia, apapun agamanya, hindari, sekali lagi hindari perdebatan-perdebatan teologi yang berpotensi memecah belah bangsa. Ya, jangan kita menjelek-jelekkan agama orang lain. Jangan merasa agama kita sendiri paling benar. Tidak boleh. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mempersilakan mencuri, mempersilakan membunuh. Tidak ada. Kita harus sadar semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi para rohaniawan, para pengajar, ya, ceramahkanlah agamamu, ku ceramahkan agamaku. Ya, di dalam Islam itu ada satu hal yang sangat bagus menurut saya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu final. Jadi dalam ceramah keagamaan di agama kita, ceramahkan agama kita. Jangan kamu ceramahkan agama orang lain.
Dan siapapun kita yang dalam perjalanan hidupnya berpindah agama dari agama A ke agama B misalkan, jangan kau jelek-jelekkan agamamu sebelumnya. Itu nggak boleh. Pegang teguh agamamu yang sudah engkau anut hari ini. Kalau engkau mendapat hidayah, pegang hidayah itu. Jangan engkau ceramahkan agamamu sebelumnya, engkau jelek-jelekkan supaya mendapat simpatik dari agama yang baru, supaya dapat apa begitu. Tidak perlu kita mencari simpati manusia. Kita perlu mencari simpatik Allah di dalam nama Yesus Kristus. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Hyang Widi Wisesa. Tidak perlu dari manusia. Itu baru betul. Ini kita jelek-jelekkan agama kita yang sebelumnya. Ada juga orang mengaku lulusan dari luar negeri ini, lulusan dari luar negeri ini. Itu pembodohan semua. Teman-teman sebangsa setanah air. Kita Indonesia ini orang baik, lugu dan polos. Kita hormat kepada rohaniawan. Tapi kadang-kadang ada orang-orang rohaniawan yang menggunakan keluguan dan kepolosan kita. Pesan saya, kalau ada di antara saudara, di rumah ibadah saudara, ada penceramah yang menjelekkan agama orang lain, yang dia anut sebelumnya, suruh dia stop berbicara. Karena apa? Berpotensi memecah belah bangsa. Jangan kita tepuk tangan, kita dukung. Kita tidak sedang perang. Kita harus bersatu. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Ya Tuhan, kepadamu aku berdoa, berkatilah bangsa Indonesia. Saudaraku yang Muslim, saudaraku yang Buddha, saudaraku yang Hindu, saudaraku Katolik, aliran kepercayaan, semua yang ada di Indonesia. Saudara sebangsaku, mari kita sadari, semua agama ajarkan kebaikan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Ceramahkan agamamu, ku ajarkan agamaku, bukan agama orang lain. Jadilah teladan, jadilah teladan dalam perbuatan, bukan sekedar hanya mengajarkan. Hindari merendahkan sesama. Kamu kafir, kamu sesat, kamu kafir, kamu sesat. Sakarepmu, kunci surga bukan milik nenek lo. Lo kan juga belum pernah ke surga. Temukan surga di Indonesia. Tepo seliro holongi jolmai, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Saudara sebangsaku, mari kita sadari, semua agama ajarkan kebaikan.
bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Ceramahkan agamamu, ku ajarkan agamaku, bukan agama orang lain. Jadilah teladan dalam perbuatan, bukan sekedar hanya mengajarkan. Hindari merendahkan sesama. Kamu kafir, kamu sesat, kamu kafir, kamu sesat. Sakarepmu kunci surga bukan milik nenek lo. Lo kan juga belum pernah ke surga. Temukan surga di Indonesia. Tepo seliro holongi jolmai. Oh, tepo seliro holongi jolmai. Tepo seliro holongi jolmai. Lakum dinukum waliyadin. Jadi teman-teman sebangsa setanah air, sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Coba kita perhatikan, apakah kita semakin satu sesuai dengan cita-cita para pahlawan atau bagaimana? Saya melihat ada pembelahan. Ada yang mengatakan kaum cebong, kaum kampret, kadrun dan segala macam. Stoplah Bapak Ibu, teman-teman sebangsa setanah air, jangan sembarangan memberikan tudingan-tudingan di medsos, jangan. Memang ada orang-orang yang dibayar menjadi buzzer. Kita jangan mau sembarangan memberikan komen, diam saja. Kita berdoa untuk pemerintahan ini. Semoga Tuhan Yesus merahmati, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati siapapun pemimpinnya, itu baru benar. Tidak ada cebong, tidak ada kampret, tidak ada kadrun. Jangan terjebak dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. 76 tahun Indonesia merdeka. Sudah seharusnya kita semakin bersatu. Potensi alam Indonesia sangat hebat dan luar biasa. Coba bayangkan, Blok Mahakam berapa puluh tahun dipegang oleh Jepang, dipegang oleh Prancis. Kalau saya tidak salah itu ada 90 tahun. Tapi sekarang 100% sudah dimiliki Indonesia. Chevron berapa puluh tahun dipegang oleh Amerika, mungkin 50 atau 60 tahun. Sekarang 100% dipegang oleh Indonesia, Pertamina. Freeport 40 tahun lebih dikuasai oleh perusahaan asing. Indonesia hanya mendapat saham 9%. 9%. Kok bisa? Seperti itu perjanjiannya. Dakubo tuh. Wopu cetau. Ora roh aku. Kok iso kayak ngono? 9% tok. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah. Sekarang sudah dikuasai oleh Indonesia mayoritas. 51,2% dikuasai oleh Indonesia BUMN. Saudara sebangsa setanah air, negara ini kaya. Orang-orang asing ingin menjajah, ingin masuk. Karena apa? Kaya. Sudahkah kekayaan alam ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat? Kalau saya pergi ke daerah, saya masih menemukan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Sebetulnya dengan kekayaan Indonesia, tidak pantas dia hidup seperti itu. Miskin.
terharu. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena aku bukan pemerintah, aku bukan DPR, aku bukan pembuat keputusan. Hati hanya iba melihat kemiskinan itu. Tidak pantas sebetulnya ada orang Indonesia hidup miskin seperti itu. Profesor Mahfud MD mengatakan, kalau korupsi di bidang pertambangan saja dihentikan, maka seluruh rakyat Indonesia per pribadi dapat uang 20 juta setiap bulan hanya pertambangan. Saudara, Indonesia harus bersatu. Indonesia harus maju. Jangan sampai doktrin dalil-dalil agama memecah belah kita. Siapa yang diuntungkan, saudara, kalau kita terpecah belah? Siapa yang diuntungkan? Orang-orang yang serakah, orang-orang yang jahat, yang bisa jadi mereka menjual doktrin, menjual dalil agama, padahal mereka tidak beragama sama sekali. Itu hanya tompangan mereka. Nah, pesan saya sebagai teolog Pancasila, mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Berhenti merendahkan sesama. Berhenti menjelek-jelekkan orang lain. Semoga apa yang saya sajikan ini mendorong kita untuk semakin mencintai Republik ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Sang Hyang Widi Wisesa menganugerahkan kedamaian bagi Indonesia. Mari kita berdoa. Saya berdoa secara Kristen karena saya pendeta. Tuhan Yesus, apa yang sudah ku sampaikan ini adalah isi hatiku sebagai seorang anak bangsa yang belajar teologi. Aku menyadari bahwa teologi bisa berperan penting untuk memecah belah bangsa. Tapi teologi juga bisa berperan penting untuk mempersatukan bangsa. Tuhan Yesus, aku mengambil bagian untuk semakin mempersatukan bangsa. Teman-teman sebangsa setanah air, lewat khotbah-khotbahku, lewat ajaran-ajaranku, semuanya kuajak untuk bersatu. Ampuni aku Tuhan, kalau mungkin selama ini sebagai seorang pengkhotbah, mungkin kalaupun ada, kalau sempat, kecil pun kalau aku melukai teman-teman sebangsa, ampuni aku Tuhan. Aku tidak bermaksud demikian. Tapi mulai hari ini, berkatilah hamba-Mu, supaya bisa menjadi teolog pemersatu di Indonesia ini. Karena Yesus Kristus bukan milik orang Yahudi, bukan milik orang Kristen. Yesus Kristus dihadirkan oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini untuk menebus dosa semua umat manusia, apapun agamanya, yaitu dosa turunannya sudah ditebus. Yesus Kristus bukan milik orang Kristen saja. Dia adalah penebus dosa turunan yang diwariskan oleh Adam. Karena penebusan Kristus, siapapun kami yang ada di bumi ini, apapun agama kami berhak masuk surga. Selama kami hidup baik, hidup benar, kami akan dihakimi menurut perbuatan. Itulah karya Yesus Kristus. Berkati bangsa kami Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Merdeka!